Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Irman dan selamat datang kembali di Chemistry, cerita mistis para pendaki. Apa kabar kalian minggu ini? Semoga sehat-sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, kalian masih ingat Mas Aris dari Trimas Kentir? Nah, kali ini adik dari Mas Aris yang bernama Rina ingin membagikan kisah mistisnya saat mendaki ke salah satu gunung di Jawa Tengah. Nah, seperti apa kisahnya? Simak selengkapnya hanya di Chemistry. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and share video ini. Subrek, nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Kisah nyata saat pendakianku di Gunung Sindoro tahun 2014. Dan ini yang ketiga kalinya aku menginjakan kaki di Gunung Sindoro, dan pertama kalinya pengalaman mistisku saat aku kembali menaiki gunung ini. Perkenalkan, namaku Karina Putri Lestari. Aku berasal dari kota Semarang, Jawa Tengah. Rabu 8 Oktober 2014. Pagi itu ketika aku sedang bersih-bersih rumah, terdengar suara motor yang saat itu berhenti tepat di depan halaman rumahku. Aku pun mencoba menengok dari jendela dan ternyata itu adalah teman-temanku. Ya, mereka adalah Adit, Wawan, dan yang satunya sih perempuan. Entah siapa, mungkin itu pacarnya Wawan kalau nggak Adit. Assalamualaikum, salam mereka secara serempak. Waalaikumsalam, masuk, ucapku ke mereka. Ikut muncak yuk, ajak Adit. Mendadak banget, emangnya mau muncak kemana? Ke Sindoro, Rin, nanti kita lewat via Keledung lagi. Ke Sindoro lagi? Bukannya sebulan yang lalu kita barusan naik ke sana ya? Gini Rin, pacarku ingin ke sana. Dia pengen nyoba naik gunung itu seperti apa rasanya. Oh iya, kenalin dulu nih pacarku, ucap Wawan. Hai, aku Nita, pacarnya Wawan, dan temannya Adit juga saat di SD dulu. Salam kenal ya mbak. Iya mbak, jangan mbak dong panggilnya, Rina aja. Lah terus kapan berangkatnya? Besok Rin, besok pagi. Mas Haris ajak sekalian Gih, biar seru, ucap Adit yang menyuruhku untuk mengajak kakakku untuk ikut mendaki kala itu. Iya, ajak sekalian biar tambah rame, ucap Wawa. Bentar ya, aku coba ajak Mas Haris dulu deh. Mas Haris, masuk. Mas Haris ikut muncak yuk ke Sindoro. Ah, Mas Haris lagi gak bisa deh. Kenapa mas? Jalan sehat di kampung aja Mas Haris capek, apalagi jalan-jalan naik gunung. Enggak ah. Ya udah deh. Gimana Rin? Mas Haris mau ikut gak? Gak mau, susah dia kalau diajak. Hari pun mulai berganti. Lembaran hari ini mulai siap untuk kuisi dengan menapakkan kaki ini menuju Sindoro lagi. Tepat jam 8 pagi, mereka semua telah sampai di rumahku. Setelah itu kami pun mengecek ulang perlengkapan dan logistik kami masing-masing untuk memastikan barang atau logistik yang kurang, atau misal ada yang lupa dimasukkan ke dalam keril. Lalu setelah semua siap, aku pun meminta izin kepada kedua orang tuaku dan juga kakakku. Dan setelah diberi izin, kami semua pun mulai berangkat menuju Gunung Sindoro dengan menggunakan sepeda motor. Singkat cerita, sampailah kami di base camp via Keledung kurang lebih sekitar pukul setengah 4 sore. Dan setelah kami sampai di base camp, kami pun beristirahat sejenak dikarenakan kami semua kelelahan saat di perjalanan. Dan setelah kami beristirahat selama 30 menit, Wawan pun langsung mengurusi Maksi. Kemudian setelah Wawan selesai mengurusi Maksi dan mengecek ulang bawaan kami, lalu kami berkumpul sejenak untuk berdoa agar bisa naik sampai puncak dan turun dengan selamat. Semuanya kita doa dulu ya sebelum naik. Nanti posisinya aku di depan, terus Nita, lalu belakang Nita ada kamu ya Rin, dan sweepernya kamu Dit, ucap Wawan selaku leader kami.
Dan setelah kami selesai berdoa, kami semua memutuskan untuk naik ojek dikarenakan untuk menghemat waktu dan tenaga kami. Dan setelah kurang lebih 15 menit, sampailah kami di pos 1,5. Nah, gini kan enak. Kita bisa menghemat waktu dan menghemat tenaga, ucapku kala itu. Iya, kan emang dasarnya aja kamu males, Rin, sahut Adit sambil nyubit pipiku. Ternyata ekstrim ya ojeknya, kenceng banget lajunya. Aku tadi hampir ngerasa mau jatuh, ucap Nita. Enak kan olahraga jantung, sahut Adit. Lalu kami pun melanjutkan perjalanan untuk menuju pos 2. Namun ketika kami berjalan cukup jauh dari pos 1,5, tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang aneh di sekitaran kami. Aku merasa seperti ada yang mengawasi langkah kami saat itu. Ketika itu aku berusaha untuk mengabaikannya. Namun semakin aku mengabaikannya, semakin pula banyak energi-energi yang membuatku merasa tak nyaman saat menelusuri jalur tersebut. Lalu tiba-tiba Wawan pun berjalan semakin cepat dan menyuruh kami untuk berjalan lebih cepat. Semuanya cepetan yuk jalannya, ucap Wawan ke kami semua sembari memasang wajah yang serius. Saat itu aku pun bertanya-tanya, apa Wawan juga ngerasain ya? Soalnya aku perhatiin sikapnya beda, nggak kayak biasanya, batinku. Lantas aku pun berjalan melewati Nita dan berbisik ke Wawan yang berada di depan. Wan, kamu ngerasain ya? Tanyaku sambil berbisik ke Wawan. Iya, aku ngerasain banyak banget Rin yang ngawasin kita. Woi boy and girl, tunggu aku bentar dong. Ini keril berat banget nih, teriak Adi dari belakang barisan. Dan tanpa kami bertiga sadari, ternyata Adi tertinggal lumayan jauh di belakang kami. Lalu kami pun memperlambat langkah untuk menunggu Adit yang masih jauh tertinggal di belakang kami. Astagfirullahaladzim, batinku. Alangkah terkejutnya aku ketika aku tak sengaja melihat ada sepasang tangan hitam besar yang sedang memegangi keril Adit. Namun anehnya, aku hanya melihat sepasang tangan tanpa adanya badan ataupun kepala yang berada di atas keril Adit. Kemungkinan tangan itulah yang sengaja menekan kerilnya sampai-sampai Adit merasa amat sangat keberatan dengan keril tersebut. Mungkin kamu kecapean, Dit. Jadi kerilmu terasa berat. Tahan dikit dulu ya, bentar lagi kita sampai kok di pos 2, ucapku ke Adit. Sengaja aku tak memberitahukannya dengan apa yang kulihat di atas kerilnya. Singkat perjalanan, sampailah kami di pos 2. Lalu kami pun memutuskan untuk beristirahat sebentar di pos 2. Dan ketika kami sedang beristirahat, aku pun melihat lagi ke kerilnya Adit. Alhamdulillah kalau itu tangan udah hilang, batinku kala itu sambil tersenyum. Kamu kenapa liatin aku sambil senyum-senyum? Suka ya? Ye, GR nih anak. Siapa juga yang suka sama kamu? Emo ya Bul? Iya kan kamu kesemsem sama aku? Aku pun langsung berdiri lalu menghampiri Adit yang sedang terduduk. Iya, aku suka sama kamu. Suka pengen jitak palamu. Plak. Aduh, sakit Rin ah. Udah, kalian itu kalau lagi bareng mesti ribut mulu. Cocok kali ya. Iya dia cocok buat aku jadiin samsak di rumah. Kami pun tertawa bersama saat di pos 2. Dan setelah kami cukup beristirahat selama 15 menit, sebelum melanjutkan perjalanan, kami pun lantas mempersiapkan headlamp kami masing-masing, dikarenakan senja yang saat itu akan berganti menjadi petang. Dan tak lama kami berjalan meninggalkan pos 2. Kala itu aku melihat seorang pendaki perempuan yang sedang turun dari arah atas. Namun anehnya, perempuan tersebut tak menggunakan penerangan sama sekali. Saat itu aku pun heran dan bertanya-tanya, gimana ceritanya tuh cewek bisa jalan tanpa adanya penerangan? Ini kan malam. Dan di saat kami berpapasan, aku pun mencoba untuk menyapa perempuan tersebut. Halo mbak, sapaku terhadap perempuan tersebut. Namun perempuan itu malah diam dan terus berjalan sembari melirik tajam ke arah Nita. Kamu nyapa siapa? Tanya Nita kepadaku.
Rin, sahut Wawan yang langsung menyetopku untuk tak menjawabnya. Kenapa sih Yang? Sahut Nita ke Wawan. Iya kenapa sih Wan? Sahut Adit juga. Nggak apa-apa, udah fokus aja ke depan dan jangan tengok-tengok ke belakang, ucap Wawan dengan nada serius. Emangnya ada apa sih Yang? Aneh kamu, ucap Nita ke Wawan. Nggak apa-apa, udah jalan aja, ucap Wawan sambil terus berjalan. Kenapa Wawan tiba-tiba nyuruh aku diem ya? Terus kami juga dilarang buat nengok ke belakang. Terus Nita sama Adit juga ngeliat ada pendaki perempuan, padahal itu perempuan pas banget lewat di sampingnya. Batinku yang kebingungan sambil terus berjalan. Rin, ucap Nita sambil menepuk pundakku. Iya apa Nit? Sadarku setelah ditepuk pundakku oleh Nita. Ya malah bengong. Kamu capek ya? Kalau capek istirahat aja dulu, jangan dipaksain. Ya udah nanti kita istirahat bentar ya di depan sana, pintaku. Dan ketika kami sedang beristirahat, lalu tiba-tiba Wawan datang menghampiriku dan berbisik. Udah gak usah dipikirin, dan jangan bilang-bilang ke mereka berdua ya kalau tadi bukan pendaki, ucap Wawan berbisik di telingaku. Hah? Berarti tadi yang aku sapa? Jangan keras-keras ngomongnya. Ingat kita lagi di mana, ucap Wawan pelan sambil membungkam mulutku dengan tangannya. Namun tiba-tiba aku seperti mencium bau busuk, seperti bau bangkai yang sangat menyengat di dekat area kami yang saat itu sedang beristirahat. Bau banget, ucapku. Iya nih, ini bau apa ya? Apa ada bangkai hewan ya? Ucap Nita bertanya. Ini mesti baunya Adit. Enak aja kamu kalau ngomong, kamu tuh yang bau, balas Adit. Iya ya, kenapa tiba-tiba ada bau yang gak enak ya? Ucap Wawan. Dan ketika kami semua sedang mencari asal sumber dari bau tersebut, tiba-tiba Yang, itu apa Yang? Yang diri di depan sana, ucap Nita bertanya sambil menunjuk ke arah jalur yang menuju ke atas. Apa Yang? Jawab Wawan yang saat itu membelakangi jalur arah atas. Kamu nengok deh ke depan, sana. Astagfirullahaladzim, pantas tiba-tiba ada bau busuk. Terlihat dengan jelas oleh kami semua sosok pocong yang sedang berdiri di tengah-tengah jalur. Ternyata bau tersebut berasal dari sosok pocong yang berdiri di sana. Memang jarak kami dengan itu pocong agak jauh, namun bau darinya itu sangat terasa dekat. Sampai-sampai kami pun merasa mual karena bau itu. Wan, pocong Wan, ucap Adit sambil lari bersembunyi di belakang Wawan. Kenapa sosok itu sih yang harus nampakin? Nggak ada yang lain aja. Nggak di Merbabu, nggak di sini. Kenapa sih aku mesti ketemunya sosok itu mulu? Ya elah Dit, emangnya bisa milih yang nampak apaan? Sahut Wawan. Kita tunggu aja dia pergi Dit. Nunggu itu sosok pergi? Kamu lupa kejadian kita pas di Merbabu, ucap Adit yang terlalu panik. Ya semoga aja gak keulang Dit. Yang kita bisa lakuin sekarang ya cuma berdoa dan menguatkan jiwa kita Dit. Lalu tak lama kemudian akhirnya pocong itu pun menghilang, pergi dari pandangan kami. Namun seketika kabut tipis pun mulai datang secara perlahan. Dan bersamaan dengan itu tercium bau wangi bunga melati. Bau bangkai udah hilang, sekarang bau melati yang datang, batinku. Ya elah ini apaan lagi sih barusan aja selesai, ini udah diuji lagi, ucap Adit kala itu. Ketika Adit berbicara seperti itu, tiba-tiba muncul kain putih yang terbang ke atas kami, lalu perlahan pudar dan menghilang. Entah itu apa, dan walaupun kain tersebut menghilang, bau wangi melati itu pun tak kunjung jua pudar. Gak usah dipeduliin Dit, biarin aja. Yuk cepetan beresin ini alat. Selesai kami membereskan peralatan, lalu kami semua bergegas melanjutkan perjalanan kami. Berjalan di gelapnya malam dan diselimuti bau wewangian yang tak kunjung jua menghilang, membuat bulu kuduk kami terus-menerus berdiri tanpa henti. Lalu tiba-tiba kabut yang tadinya tipis sekarang mulai menjadi tebal dan membuat jarak pandang kami terasa terbatas.
Semuanya merapat ya, jangan kasih kendor. Ini kabut akan tebal soalnya, ucap Wawan kala itu. Dan ketika kami semua berjalan perlahan menerjang kabut yang lumayan tebal, tiba-tiba Nit. Nita pun langsung jatuh dan tak sadarkan diri. Wan, Nita pingsan Wan, ucapku sambil menahan tubuh Nita dari belakang. Nita kenapa Rin? Ucap Wawan bertanya sambil membantuku merebahkan tubuh Nita di sisi jalur. Aku juga gak tahu Wan, tiba-tiba dia pingsan. Rin, kasih minyak kayu putih dulu Rin, ucap Wawan sambil mengambil minyak kayu putih yang berada di kerilnya. Dan tidak lama kemudian Nita pun mulai tersadar. Kamu kenapa Yang? Tanya Wawan ke Nita. Nggak apa-apa, jawab Nita dengan datar. Beneran kamu nggak apa-apa? Kamu barusan pingsan loh Yang, kamu capek. Nita pun hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Lalu Nita pun tiba-tiba berdiri. Ayo jalan, ucap Nita meminta untuk meneruskan perjalanan. Namun baru beberapa langkah kami berjalan, tiba-tiba Nita muntah-muntah. Namun tidak ada apapun yang keluar dari mulutnya. Dan seketika itu pun Nita kembali tak sadarkan diri. Secara refleks aku pun langsung menahan tubuhnya lagi agar tidak jatuh ke tanah. Wan, Nita kenapa lagi nih Wan? Aku juga gak tahu Rin, ucap Wawan yang terlihat kebingungan dengan apa yang terjadi dengan Nita. Wan, apa mungkin tadi Nita kerasukan? Jangan bilang kayak gitu Rin. Lah apa kamu gak ngerasa ada yang aneh sama Nita pas tadi dia siuman? Kamu gak lihat tatapan Nita yang kelihatan kosong? Mungkin Nita kecapean kali, karena ini kan baru pertama kalinya dia naik gunung Rin, jawab Wawan. Dan tidak lama kemudian Nita pun kembali tersadar. Setelah Nita tersadar, Nita hanya terdiam dengan wajah yang terlihat pucat. Kamu sakit ya Yang? Kalau sakit bilang aja gak usah dipaksain, ucap Wawan. Namun Nita hanya diam dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Kemudian Nita langsung berdiri dan mengajak kami untuk melanjutkan perjalanan lagi. Ayo jalan, ucap Nita yang pelan. Nita kenapa ya? Aneh banget ini, batinku. Dan tidak lama kemudian kami semua pun tiba di pos 3. Dan saat itu hanya ada 6 tenda, termasuk juga dengan tenda kami. Akhirnya kita sampai juga di pos 3. Ya udah, kalian di sana aja deh. Nanti aku sama Adit diriin tenda dekat tenda biru yang di sana, ucap Wawan mengakhiri. Singkat cerita, setelah kami selesai mendirikan tenda masing-masing, kami pun saat itu berkumpul di tendaku dan langsung menyiapkan bahan-bahan untuk kami masak. Enaknya kita masak apa nih? Ucapku ke mereka. Terserah Kanjeng Rina aja, jawab Adit. Ya, kok malah terserah sih? Kalau aku masak batu kalian mau? Ya udah nggak apa-apa, tapi harus sampai empuk ya batunya. Ya udah sini kepalamu. Lah kok malah kepala aku sih? Lah kamu kan kepala batu Dit. Kayak kamu nggak aja, Rin. Udah kalau kalian ribut-ribut kapan kita makannya? Sahut Wawan. Dan setelah selesai makan, kami pun memutuskan untuk mengistirahatkan badan kami. Wawan dan Adit pun kembali ke tenda mereka. 30 menit pun berlalu. Entah kenapa saat itu aku tidak bisa tidur sama sekali. Malah gak bisa tidur. Gimana nih? Padahal kan nanti jam 3 mau samit, gumamku di dalam tenda. Namun tiba-tiba Nita terbangun dan langsung duduk. Kamu bangun ya? Apa suaraku bikin kamu kebangun ya? Ucapku. Namun saat itu Nita hanya diam dan tidak ada satu kata pun yang terucap dari mulutnya. Lalu perlahan dia menoleh ke arahku dengan wajahnya yang saat itu terlihat pucat, lalu ingin beranjak untuk keluar tenda. Sontak aku pun bertanya, "Kamu mau kemana?" "Antar aku keluar," jawabnya yang pelan. "Kamu mau pipis ya? Ya udah aku juga mau pipis. Nanti gantian ya," ucapku. Nita pun hanya mengangguk. Lalu kami berdua keluar dari tenda. Dan setelah kami cukup jauh dari area camp, "Aku tunggu sini ya," ucapku.
Namun lagi-lagi Nita hanya menganggukkan kepalanya. Kemudian dia pun berjalan menuju semak-semak. Dan ketika aku sedang menunggu cukup lama, "Nit, udah belum? Kok lama amat sih kamu pipisnya? Kamu pipis apa pup sih?" ucapku memastikan. "Nita." Namun tak ada jawaban darinya. Lantas saat itu juga aku pun berinisiatif untuk langsung menghampirinya. Namun setelah aku sampai di mana Nita tadi berada, alangkah terkejutnya. Ternyata Nita tidak berada di sana. Lalu aku pun mencoba memanggilnya terus-menerus sambil berjalan menyisiri tempat di mana terakhir Nita berada. "Nita, kamu di mana?" Namun tak kunjung kutemui. Lekas aku pun berlari menuju area camp. Dan setelah aku sampai di area camp, aku pun langsung mengecek ke dalam tendaku. Namun Nita masih belum juga kembali ke dalam tenda. Kemudian aku berjalan menuju tenda Wawan untuk memberitahu Wawan dan juga Adit kalau Nita hilang. Namun sebelum aku memberitahu Wawan dan Adit kala itu, aku mencoba bertanya terlebih dahulu kepada segerombolan orang yang berada di dekat tenda Wawan dan Adit. "Permisi mas, maaf aku mau tanya, apa tadi ada yang lihat temanku yang tadi keluar bareng aku juga?" "Temennya Mbak," ucap salah satu pendaki itu. "Iya mas, tadi loh yang keluar bareng sama aku." "Mbak kan tadi keluar tenda sendirian." "Enggak mas, tadi aku gak sendiri. Aku tadi keluar tenda bareng sama temanku kok." "Mbak itu tadi keluar tenda sendiri mbak. Mbak tadi jalan ke sana kan?" ucap si pendaki tersebut sambil menunjuk arah di mana aku tadi berjalan menuju semak-semak. "Iya mas, tapi tadi aku ke sana sama temanku, mau ngantar temanku buang air kecil." "Tadi mbaknya itu keluar tenda sendirian, gak ada orang lain yang sama mbak. Terus mbak jalan ke sana juga sendirian. Kalau mbak gak percaya, tanya deh sama teman-temanku." "Iya mbak, kami semua lihat kok kalau mbak tadi keluar tenda itu sendirian," ucap pendaki perempuan yang berada di sana. "Hah? Masa sih? Masa aku tadi keluar sendirian?" batinku saat itu. Ya udah deh mas kalau begitu. Makasih ya mas, mbak. Maaf ya kalau ganggu." Lalu aku pun berjalan menuju tenda Wawan dan Adit. Dan sambil bertanya-tanya, masa aku tadi keluar sendiri? Jelas-jelas tadi aku keluar sama Nita, tapi kata mereka aku keluar sendiri. Dan ketika aku berada di depan tenda Wawan dan Adit, aku pun langsung memanggil Wawan dan Adit yang saat itu mereka sedang tertidur di dalam tenda. "Wan, Dit, bangun. Hei." Suara resleting tenda pun terdengar. Barusan juga merem. "Kenapa?" tanya Wawan. "Nita hilang Wan." "Hah? Hilang? Maksudmu gimana?" ucap Wawan yang langsung terkejut dengan pernyataanku. "Iya Wan, Nita hilang." "Kok bisa hilang Rin?" tanya Wawan sambil membangunkan Adit. "Dit bangun Dit, bangun." "Apa sih Awan? Bangun dulu Dit, Nita hilang Dit." "Hah? Hilang? Kok bisa?" "Nggak tahu, kata Rina Nita hilang." "Kok bisa hilang Rin?" tanya Adit. "Tadi itu dia bangun terus nyuruh aku nemenin dia keluar buat pipis. Tapi batinku kok dia pipis lama banget. Ya udah terus aku samperin. Nita juga masih belum balik." "Hah? Gimana sih? Aku malah jadi bingung," ucap Adit. "Aku juga bingung Dit. Orang jelas-jelas tadi aku keluar tenda sama Nita, tapi kata mereka aku keluar tenda sendirian." "Ya udah kalau gitu kita coba cari dulu. Kalau nanti Nita nggak ketemu, besok pagi kita turun buat ngelapor," ucap Wawan mengakhiri. Kemudian kami pun keluar tenda dan Wawan berjalan menuju sekelompok pendaki yang barusan tadi aku tanya. "Maaf mas, mbak, saya boleh minta tolong?" ucap Wawan. "Iya mas, mau minta tolong apa mas?" "Salah satu teman kami sedang hilang di atas sini. Saya minta tolong, bisa nggak kalian bantu nyari teman kami?" pinta Wawan ke mereka. "Salah satu temen Mas hilang di sini?" "Iya Mas." "Bukannya tadi kalian sampai atas sini cuma bertiga ya?" "Bertiga? Enggak Mas, tadi kita sampai sini tuh berempat. Orang tadi kami sempat masak bareng, makan bareng."
Mas, pendaki terakhir yang sampai sini itu cuma kalian bertiga, Mas. Itu mbaknya tadi juga habis tanya. Katanya tadi keluar tenda berdua. Tapi kami lihat mbaknya itu keluar tenda cuma sendirian. Sontak, kami pun saat itu terdiam ketika mendengar penjelasan dari pendaki. Kami kebingungan dengan situasi yang kami alami. Bagaimana bisa kami sampai pos 3 hanya bertiga? Jelas-jelas tadi Nita berada di sini bersama kami. Namun kata pendaki itu kami sampai sini hanya bertiga. Lantas siapa tadi yang bersama kami? Sumpah, bagiku ini sudah di luar nalar. Emangnya tadi kalian naik berempat ya? Tanya pendaki tersebut. Iya mas, kami berempat. Ya udah, kalau gitu kita bantu carian nyari di bawah ya. Siapa tahu teman kalian ketinggalan di bawah tanpa kalian sadari, ucap pendaki tersebut. Iya mas, makasih ya mas, jawab Wawan. Lalu malam itu juga kami dan para pendaki tersebut mulai turun kembali untuk mencari Nita, menyisiri trek yang tadi kami lalui. Dan tidak berapa lama ketika kami menyusuri trek ini, terdengar suara perempuan yang sedang menangis. Kalian dengar gak? Ada suara cewek nangis, ucapku. Iya Rin, apa itu Nita ya? Sahut Adit. Kita telusuri dulu itu suara dan jangan berhenti manggil namanya, ucapku. Nita, Nit, kamu di mana Nit? Lalu setelah kami semakin dekat dengan sumber suara tersebut, dari kejauhan aku melihat ada seseorang yang duduk di pinggir trek sambil menangis. Itu Nita kan? Ucapku sambil menunjuk ke arah seseorang tersebut. Iya Rin, itu Nita Rin. Nita, sahut Wawan yang terlihat senang setelah melihat Nita. Lalu Wawan pun langsung berlari menuju Nita sambil memanggilnya. Nita. Namun setelah Wawan hampir mendekati Nita, tiba-tiba hilang. Tiba-tiba Nita menghilang dari pandangan kami semua. Sontak kami semua pun terkejut dengan apa yang kami lihat. Wawan pun juga terjatuh karena terkejut. Wan! Teriakku yang melihat Wawan terjatuh. Lantas aku pun langsung menghampiri Wawan. Kamu gak apa-apa Wan? Iya Rin, aku gak apa-apa. Lalu salah satu pendaki yang menemani kami bertanya kepada kami bertiga. Apa kalian telah melakukan sesuatu yang tadi perbolehkan di tempat ini? Tanya salah satu pendaki tersebut. Kami sama sekali tidak melanggar apapun mas, jawab Wawan ke pendaki tersebut. Kalau kalian tak melanggar apapun, kenapa teman kalian bisa sampai kayak gitu? Coba diingat-ingat lagi, sebelum sampai di camp, kalian ngapain aja di jalan? Lalu kami pun mencoba mengingat kembali dengan apa yang telah kami lakukan tadi. Dan setelah cukup lama kami mengingatnya, aku baru tersadar dengan satu hal. Ya, di saat kami semua dihadang oleh sosok pocong di pertengahan jalan. Bentar, aku keinget kata-katanya Adi tadi pas kita dihadang pocong. Dit, maksud kamu ngomong antisipasi itu apa? Kamu bawa jimat ya? Tanyaku ke Adi. Iya, aku bawa jimat, tapi itu buat aku jaga-jaga. Jelas Adit memberitahukan perihal yang dibawa. Gila kamu Dit, pantas saja dari awal kita masuk banyak banget yang ngawasin kita, sahut Wawan. Tapi aku bawa itu jimat buat jaga-jaga doang kawan. Kamu tahu kan apa akibatnya bawa-bawa benda seperti itu? Sekarang lihat Dit, lihat. Gara-gara kamu bawa itu jimat, perjalanan kita selalu terganggu. Sampai-sampai Nita hilang Dit, ucap Wawan yang terlihat sangat emosi dengan apa yang Adit perbuat. Aku gak tahu Wan kalau situasinya sampai separah ini. Aku juga gak bermaksud. Brengsek kamu Dit, egois kamu Dit. Kamu terlalu mikirin diri sendiri Dit, dan membuat orang lain menerima dampak dari perbuatanmu itu. Wawan pun langsung pergi dan meninggalkan kami. Wan, kamu mau kemana? Tanyaku. Nyari Nita. Gak sudi aku nyari Nita bareng orang egois yang bikin dirinya sendiri. Saat itu keadaan pun menjadi sangat kacau. Dan tanpa disadari, ternyata perbuatan Adit yang membawa jimat di gunung ini membuat malapetaka di tim kami. Rin, aku minta maaf Rin. Aku gak bermaksud kok membuat semuanya seperti ini. Aku juga gak tahu bakal jadi separah ini.
ucap Adit. Dit, bodoh banget sih kamu. Perbuatanmu itu udah keterlaluan, Dit. Kamu sebenarnya tahu kan akibat dari membawa benda-benda itu di gunung? Tapi kenapa kamu nekat sih buat bawa itu barang? Aku minta maaf, Rin. Aku janji, aku bakal bertanggung jawab sama apa yang kuperbuat. Ya udah, aku mau samperin Wawan dulu. Oke, sekarang kita beralih ke sudut pandang Nita yang baru saja tersadar dari pingsannya. Anak-anak di mana? Kenapa aku ditinggal sendirian di sini? Ucapku sembari mengamati sekelilingku kala itu. Aku sangat kebingungan berada di gunung sendirian. Aku pun tak tahu harus bagaimana. Aku hanya bisa terduduk menangis di tempat tersebut, berharap ada pendaki lain yang melintas di jalur ini. Sembari aku duduk ketakutan, tiba-tiba aku tak sengaja mendengar suara wanita yang sedang tertawa. Lalu disusul suara anak-anak yang tertawa tepat di area sekitarku. Aku pun semakin ketakutan kala itu. Aku hanya bisa duduk menangis tersendu-sendu sambil menutup telingaku. Namun suara-suara itu masih saja terdengar olehku. Wan, Dit, Rin, kalian di mana? Aku takut, ucapku sembari menangis terseduh-seduh. Lalu tak lama kemudian, perlahan-lahan suara-suara itu pun menghilang. Dan saat itu, aku pun terpaksa untuk memberanikan diriku untuk lanjut berjalan lagi menuju atas, sembari berusaha mengingat peta yang sempat kulihat saat di bawah. Lebih baik aku pergi aja dari tempat ini sebelum hal-hal yang lebih parah menimpaku lagi. Namun, ketika aku ingin bangkit, saat itu aku merasa ada seseorang yang tepat berdiri di belakangku. Dan ketika aku menengok ke arah belakang, perasaan barusan ada orang di belakang batinku. Dan ketika aku berbalik ke arah depan lagi, aku melihat dengan jelas sosok kuntilanak yang berada persis di depan mataku. Dan seketika itu pun aku terjatuh lemas tak sadarkan diri. Oke, sekarang kita kembali lagi ke sudut pandang Rina yang kala itu sedang mengejar Wawan yang berjalan turun ke bawah sendirian. Wan, tunggu Wan, berhenti dulu Wan, teriakku. Lalu Wawan pun berhenti dan menatapku dengan wajah yang terlihat sedih dan juga kebingungan. Rin, aku gak tahu Rin nanti harus ngomong apa sama orang tuanya Nita kalau sampai Nita hilang di gunung, ucap Wawan sambil terduduk lemas. Wah, kita berusaha dulu buat nyari Nita. Soal Adit, tadi dia bilang dia mau tanggung jawab sama apa yang diperbuatnya. Yaitu harus. Dia yang membuat semua ini. Gara-gara dia bawa benda-benda yang gak guna seperti itu, dia memang harus bertanggung jawab. Ya udah, kita balik dulu yuk ke atas. Nanti kita omongin lagi baik-baik di sana. Nanti kita cari Nita bareng-bareng ya, ucapku dengan lembut untuk berusaha menenangkan dan mengajak Wawan balik ke atas. Dan singkat cerita, kami pun telah berkumpul dengan ditemani rombongan yang tadi membantu kami mencari Nita. Mas, Mbak, kalian tenangin diri dulu ya. Kami pasti bantu nyari teman kalian, ucap salah satu pendaki tersebut. Oh iya, pendaki tersebut bernama Mas Surya. Lantas sekarang kita harus gimana Mas? Tanya Wawan. Nanti kita turun dan salah satu dari rombonganku akan jaga di sini untuk menjaga tenda dan stay di luar tenda. Siapa tahu teman kalian tiba-tiba berada di area camp, ucap Mas Surya. Dan setelah itu kami bertujuh pun lekas berjalan turun untuk mencari keberadaan Nita. Ketika kami sedang berjalan menyisiri jalur tersebut, tiba-tiba Mas Surya yang saat itu berada di depan dengan seketika memberhentikan langkah kami. Semuanya, kita berhenti dulu di sini, ucap Mas Surya. Kenapa Mas? Tanyaku yang saat itu berada tepat di belakang Mas Surya. Aku ngerasa seperti ada sosok di depan sana. Kemudian aku pun mencari sosok yang dimaksud Mas Surya. Sontak aku pun terkejut karena melihat ada sosok kakek-kakek yang mengenakan tongkat sedang berjalan ke bawah tanpa membawa penerangan. Iya Mas, ada kakek-kakek Mas di depan sana, bisikku ke Mas Surya.
Kakek-kakek? Iya mas, tapi kenapa kakek-kakek itu di sana ya? Rin, itu kakek-kakek kenapa ada di sana ya? Tanya Wawan. Nggak tahuan. Kalian bisa lihat ya? Tanya Mas Surya. Iya mas, kami berdua bisa lihat. Dan seketika pandanganku pun teralihkan oleh salah satu teman Mas Surya yang kerasukan. Dan kakek-kakek yang tadi sedang berjalan di jalur trek tiba-tiba menghilang begitu saja. Kakek-kakek itu hilang Wan, ucapku ke Wawan. Udah biarin aja Rin, kita samperin dulu mereka, ucap Wawan sembari bergegas lari menghampiri teman Mas Surya yang saat itu sedang kerasukan. Lalu tiba-tiba teman Mas Surya yang kerasukan pun berucap, "Kau ingin menantangku?" ucap sosok itu. Sosok yang saat itu berada di dalam tubuh teman Mas Surya sambil menunjuk ke arah Adit dengan ekspresi wajah yang marah dan menatap tajam mengarah ke Adit. "Maaf, kami kesini tidak untuk menantang Anda. Kami hanya ingin mencari teman kami yang hilang," ucap Mas Surya kepada sosok tersebut. "Temanmu sudah kubawa ke duniaku," ucap sosok itu sembari tertawa membelai rambutnya. "Saya mohon kembalikan teman saya," ucap Wawan. "Tidak bisa, kalian sudah mengusikku dan temanmu itu ingin menantangku," ucap sosok tersebut sambil menunjuk dan melotot ke arah Adit. "Kami minta maaf kalau Anda merasa terusik. Kami tidak bermaksud untuk mengusik Anda. Kami mohon kembalikan teman kami," ucapku. "Aku tak akan mengembalikan temanmu. Lebih baik kalian pergi dari sini atau kalian semua akan celaka," ucap sosok itu. "Kami tak akan pergi sebelum teman kami kembali," tegas Wawan terhadap sosok tersebut. Namun sosok tersebut hanya tertawa dan langsung keluar dari tubuh teman Mas Surya. "Dia sudah pergi," ucap Mas Surya. "Ini gara-gara kamu Dit," ucap Wawan. "Aku juga gak tahuan kalau jadi seperti ini. Tapi kamu tahu kan larangan untuk tak membawa jimat di setiap pendakian?" "Iya aku tahu Wan. Tapi apa? Udah jelaskan. Brengsek kamu Dit." "Maksudmu apa bilang brengsek? Lah sekarang kamu mau apa?" ucap Adit yang tersulut emosi. "Udah, kalian itu apa-apaan sih? Keadaan kayak gini malah berantem. Apa kalau kalian berantem Nita bakalan ketemu terus tiba-tiba balik ke kita? Tapi ini gara-gara dia Rin. Kalau dia gak bawa benda gituan gak bakalan jadi seperti ini," sahut Wawan dengan nada tinggi. "Iya Adit emang salah. Cuma apa harus sampai kalian berantem? Aku tahu kamu khawatir. Aku tahu kamu bingung. Tapi kamu juga harus tenangin dirimu juga. Emosi gak bakalan nyelesain masalah. Ya gimana aku bisa tenang? Nita hilang Rin gara-gara dia. Nanti aku harus ngomong apa sama orang tuanya Nita? Iya makanya kamu harus tenang dulu." "Tapi kamu bisa tenang gak sih?" bentakku ke Wawan. "Aku tahu apa yang kamu rasain Wan. Tapi jangan seperti itu menyikapinya. Kamu tenang dulu, nanti kita cari bareng-bareng." "Iya, aku minta maaf," ucap Wawan yang sudah terlihat agak tenang. "Aku juga minta maaf ya udah bentak kamu," ucapku sambil memegang pundaknya. "Wan, aku minta maaf. Ini semua salahku. Aku terlalu takut kalau peristiwa di Merbabu terjadi padaku lagi," ucap Adit sembari memegang pundak Wawan. "Aku juga minta maaf sudah ngomong kasar ke kamu Dit." "Iya Wan. Nah gini kan enak. Gak usah pakai emosi lah. Terus sekarang gimana kita nyelamatin Nita?" Kata itu sosok. Nita sekarang berada di dunia mereka. Sontak kami semua pun terdiam dan bingung harus melakukan apa. Di sisi lain salah satu teman Mas Surya yang tadi kerasukan juga terlihat masih tak begitu baik. "Mas, Mbak, lebih baik kita melapor ke bawah ya. Aku akan turun dan melapor ke bawah," ucap Mas Surya. "Mas, aku ikut ya," sahutku. "Ya udah kalau gitu, sementara kalian tunggu di sini ya. Tunggu sampai kondisi Amel membaik. Kalau kondisi Amel sudah membaik, kalian balik. Tunggu aja di camp," ucap Mas Surya.
Ya, Amel itu temannya Mas Surya yang kesurupan tadi. Lantas aku dan Mas Surya pun memutuskan untuk turun dan melapor. Namun ketika aku dan Mas Surya sudah berjalan cukup jauh dari tempat tadi, tiba-tiba headlampku mati dengan sendirinya. Aduh mas, tunggu, headlampku mati, ucapku. Lalu Mas Surya pun mengambil batu A3 yang berada di senternya. Mbak pakai batu ini dulu, mungkin batu mbak habis, ucap Mas Surya. Iya mas, makasih. Aneh, padahal kan tadi aku baru beli, masa habisnya cepet banget, batinku. Lantas langsung ku ganti itu baterai dan langsung aku pakai lagi. Dan ketika aku menghidupkan headlampku, tiba-tiba sontak aku berteriak ketika cahaya headlampku tak sengaja menyorot ke arah Mas Surya yang saat itu berhadapan denganku. Dan aku pun terjatuh ke belakang karena terkejut ketika aku melihat sosok perempuan tepat berada di belakang Mas Surya. Kenapa mbak? Tanya Mas Surya. Ada, ucapku gugup sembari melihat ke bagian belakang Mas Surya. Ada apa mbak? Tanya Mas Surya sembari membangunkanku. Dan ketika aku berdiri, sosok yang tadi berada tepat di belakang Mas Surya pun menghilang. Tadi ada perempuan di belakang mas. Hah? Beneran mbak? Iya mas. Terus sekarang dia masih di belakangku? Udah gak ada mas. Alhamdulillah kalau gitu. Ayo mbak, buruan kita lanjut lagi. Kami pun bergegas melanjutkan perjalanan kami kembali. Oke, sekarang kita beralih ke sudut pandang Nita yang baru saja tersadar kembali dari pingsannya yang kedua kali. Aku sekarang lagi di mana? Kenapa aku tiba-tiba berada di tempat ini? Aku pun saat itu sangat kebingungan. Karena ketika aku tersadar, tiba-tiba aku sudah berada di dalam rumah. Ini rumah seperti rumah Jawa kuno. Penerangannya saja cuma pakai teplok. Sebenarnya aku ini lagi di mana sih? Dan ini rumah siapa? Kenapa di gunung ada rumah? Batinku keheranan. Lalu tiba-tiba ada nenek-nenek yang keluar dari balik pintu yang berada di kananku sembari membawa teplok. Kemudian nenek-nenek itu pun bertanya kepadaku. Sudah bangun kamu Ndok? Ucap nenek-nenek itu. Maaf nek, sekarang ini aku lagi di mana ya? Ucapku bertanya sembari melihat sekelilingku. Istirahatlah dulu, ucap nenek itu sembari meletakkan teplok yang dibawanya dan menuangkan air putih dari kendi yang terbuat dari tanah liat. Ini minumlah dulu. Dan tanpa pikir panjang, aku pun meminumnya karena aku sangat kehausan saat itu. Pelan-pelan Duk minumnya. Seger banget nih airnya, ucapku sembari memegang gelas yang terbuat dari batang bambu. Aku pun merasa seperti bernostalgia. Suasana di tempat ini sama persisnya saat aku di rumah kakekku sewaktu aku kecil. Namun tiba-tiba ada seorang kakek-kakek yang menggunakan tongkat masuk ke dalam rumah. Kamu sudah sadar Nduk? Ucap kakek-kakek tersebut sembari berjalan menghampiriku. Iya kek, maaf kek, sebenarnya aku ini lagi di mana ya? Tanyaku terhadap kedua orang tua tersebut. Kamu ada di rumahku Nduk, jawab kakek itu. Kenapa aku bisa ada di rumah sini? Seingatku tadi aku berada di sebuah jalan, tapi kok tiba-tiba aku bisa di sini? Sebenarnya apa yang barusan terjadi kepada aku kek? Kakek tadi yang membawamu ke sini Nduk, jawab nenek itu. Kakek-kakek ini membawa aku? Bagaimana bisa kakek-kakek ini membawa aku? Wong kakek-kakek ini aja jalan masih dibantu dengan tongkat. Lah terus gimana caranya bisa membawa aku yang saat itu sedang pingsan? Batinku. Walaupun kakek sudah tua dan jalan kakek dibantu dengan tongkat, kakek masih kuat membawamu Nduk, ucap kakek itu. Sontak aku pun terkejut. Kenapa kakek ini bisa membaca batinku? Kenapa kakek bisa tahu apa yang barusan aku pikirin? Tanyaku.
Ini ada pisang, makan aja dulu. Kakek tahu kamu sedang kelaparan kan? Ucap kakek itu. Lantas aku pun langsung memakan pisang yang disajikan di hadapanku. Soalnya semua logistik Adit yang bawa. Aku sama sekali tak membawa makanan apapun. Aku hanya membawa sebotol air yang aku simpan di ranselku. Itu pun hanya tinggal sedikit. Duh, sehabis ini pulanglah sebelum sosok itu datang mengganggumu. Ucap kakek itu. Sosok? Maksud kakek? Kakek tadi menyelamatkanmu dari sosok yang ingin menjadikanmu sebagai budaknya. Sosok wanita yang selalu menyesatkan pendaki di gunung ini. Ucap kakek itu. Budak? Sosok wanita? Hah? Apa jangan-jangan sosok yang tadi? Batinku bertanya-tanya. Benar, Nduk. Setelah ini kakek akan mengantarmu. Teman-temanmu sedang mencarimu. Iya kek, makasih ya kek. Setelah semua yang aku alami di sini, aku yakin ini bukan tempatku. Ini bukan duniaku, batinku. Lalu setelah aku selesai menggajal perutku dengan pisang, aku pun lekas bergegas berjalan dengan dituntun kakek itu. Ayo Nduk, kita kembali. Ucap kakek itu sembari membawa obor yang berada di pagar depan. Kembali? Fix, ini aku lagi di dunia yang berbeda. Kemudian aku berterima kasih kepada si nenek itu. Makasih ya nek, sudah ngasih aku makan sama minum. Ucapku terhadap nenek-nenek tersebut. Dan nenek itu pun tersenyum kepadaku. Lalu aku pun lekas berjalan mengikuti kakek yang berada di depanku. Sekarang kita beralih ke sudut pandang Adit yang sekarang berada dengan Wawan dan ketiga teman Mas Surya. Wan, aku nyesel banget udah bawa jimat ini, ucap Adit terhadap Wawan. Ini buat pelajaran kita untuk kedepannya, Dit. Jangan membawa benda-benda seperti itu, entah itu jimat atau semacamnya, karena itu barang bisa mengganggu, mengusik sosok-sosok penunggu di tempat ini. Dengan kamu membawa benda-benda itu, bagi mereka kamu ingin menantangnya. Lebih baik kamu buang saja benda itu, buang saja jauh-jauh, tapi jangan dibuang di sini, ucap Wawan kepadaku. Iya Wan, nanti aku bakal buang ini jimat setelah kita pulang dari sini. Mas, lebih baik kita naik aja yuk, ucap salah satu teman Mas Surya yang bernama Amel. Amel ini yang tadi dirasuki oleh satu sosok penunggu gunung ini. Mbaknya emang udah mendingan? Tanya Wawan. Udah kok mas. Kemudian kami berlima pun memutuskan untuk kembali lagi ke pos 3, area di mana kami mendirikan tenda. Singkat cerita, kami berlima telah sampai di area pos 3. Lalu teman Mas Surya yang bernama Bayu datang menghampiri kami lalu bertanya, "Loh, kok kalian cuma berlima? Mas Surya sama salah satu teman mas kemana? Terus teman mas yang hilang udah ketemu?" "Belum mas, kita semua disuruh balik ke atas sama Mas Surya," ucap Wawa. "Mas Surya sama Mbak Karina lagi turun ke bawah," ucap Amel. Oke, kini kita kembali lagi ke sudut pandang Karina yang kala itu sedang berjalan turun bersama Mas Surya. Ketika aku dan Mas Surya sedang berjalan turun, aku merasa ada orang yang berjalan mengikutiku tepat di belakangku. Aku pun mencoba menengok ke arah belakang, namun di belakangku tak ada seorang pun yang mengikuti kami. Kayaknya tadi ada yang jalan di belakangku deh, tapi pas aku tengok kok nggak ada ya. Mungkin aku halu kali ya. Kemudian ketika aku berjalan kembali, aku merasakan lagi ada yang mengikuti kami. Kemudian aku pun berhenti dan menengok lagi ke belakang. Namun lagi-lagi di belakangku sepi, tidak ada satu orang pun yang berjalan di belakangku. Aneh, sebenarnya siapa sih yang ngikut? Batinku kala itu. Kenapa mbak? Kok dari tadi nengok ke belakang terus? Tanya Mas Surya. Aku tadi ngerasa ada orang yang ngikutin kita mas. Mungkin mbaknya kecapean kali, jadi mbaknya berhalusinasi.
Apa kita istirahat dulu aja sebentar? Iya sih mas, aku agak capek. Ya udah mbak, kita istirahat bentar ya di sini. Lalu kami pun memutuskan untuk beristirahat sebentar dan sembari makan snack yang kami bawa. Ya lumayanlah untuk mengganjal perut kami agar tidak begitu lapar. Dan setelah kami cukup beristirahat, lantas kami pun melanjutkan perjalanan kami untuk turun. Namun ketika kami sedang berjalan, tiba-tiba kabut pun turun menyelimuti langkah kami. Mas, kabut mas, ucapku sambil memegang tangan Mas Surya. Emangnya kenapa mbak? Ini kan cuma kabut, lagian gak tebal kan? Aku takut mas. Mbak takut sama kabut? Iya mas, aku takut sama kabut. Kita berhenti dulu ya mas, tunggu kabutnya hilang, ucapku. Mbak, ingat, kalau kita keseringan berhenti, nanti gimana teman mbak? Ucap Mas Surya yang mengingatkanku dengan tujuan kami untuk bergegas melapor ke bawah. Mbah, ayo kita jalan lagi sebelum kabut ini semakin tebal, ucap Mas Surya yang menyuruhku untuk berjalan lagi. Aku pun mencoba melawan rasa takutku dan memberanikan diriku untuk menerobos kabut tersebut. Aku harus melawan rasa takutku ini. Lalu kami pun melanjutkan perjalanan kami menembus kabut yang menyelimuti kami, walaupun aku sedikit terpaksa. Baik, sekarang kita beralih lagi ke sudut pandang Nita yang sedang berjalan bersama kakek-kakek yang kala itu menyelamatkannya. Kamu berasal dari mana, Nduk? Tanya kakek tersebut. Dari Semarang, kek. Oh, dari Semarang ya. Kamu berapa orang kesini, Nduk? Tanya kakek itu kembali. Aku kesini sama ketiga temanku, kek. Ternyata benar, ucap pelan kakek itu. Benar kenapa, kek? Kakek ngerasa ada salah satu temanmu yang membawa benda yang tak seharusnya dibawa ke tempat ini. Benda? Maksud kakek benda apa? Ada salah satu temanmu yang membawa jimat, dan sosok yang mengincarmu itu tidak menyukainya. Mungkin karena kamu yang terlihat lebih lemah di antara teman-temanmu, maka sosok itu pun berusaha mengincarmu, Nduk. Nduk, seringlah sholat dan selalulah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucap kakek menasehatiku. Iya, kek, makasih nasihatnya. Dan ketika aku sedang berjalan sembari berbincang-bincang dengan kakek, tiba-tiba aku mencium bau busuk bercampur bau anyir. Muntah, aku menyium itu bau. Ini bau apa, kek? Lalu terdengar suara wanita yang menjerit begitu keras, sampai-sampai telingaku terasa sakit karena suara jeritan itu. Kek, telingaku sakit, kek, teriakku kesakitan sembari menutup telingaku dengan tangan. Namun tiba-tiba, kek, itu apa, kek? Ucapku sambil menunjuk sosok yang saat itu melayang dan berada tepat di depan kami. Sontak wanita berambut panjang berantakan dengan wajah hitam seperti terbakar. Lalu ada nanah dan darah di sekujur wajahnya, serta baju putihnya yang bersimbah darah dan tanah. Saat itu tubuhku terasa kaku dan tidak bisa bergerak. Bahkan nafasku pun tak beraturan, sampai-sampai aku hampir pingsan. Namun ketika aku hendak ingin terjatuh lemas, kakek itu pun menyentuh tanganku dengan tongkat yang ia bawa. Lalu tiba-tiba rasa takutku pun hilang begitu saja. Balik ke manungso iku, ucap sosok itu. Ngaleo kowe seko kene, ucap si kakek. Aku ra bakal ngalih seko kene sakdurunge kue bocah iso tak gowo. Lalu kakek itu pun seperti mengucapkan sesuatu, namun aku tak mengerti apa yang kakek itu ucapkan. Kemudian tiba-tiba sosok itu pun menjerit dan menghilang. Nduk, larilah ke sana.
Kakek hanya bisa mengantarmu sampai sini. Cepatlah sebelum sosok itu kembali. Tapi kek, Cepat, pergi dari tempat ini. lalu aku pun berlari menuju arah yang kakek itu tunjuk. Dan ketika aku berlari, aku pun menengok ke belakang. Dan alangkah terkejutnya, si kakek sudah menghilang. Bahkan cahaya obor yang tadi dibawa si kakek turut juga menghilang. Dan di saat aku terus berlari keluar dari semak-semak sembari melihat ke belakang, Bro, aduh, sakit. Nita, Karina, kenapa tiba-tiba kamu bisa muncul dari sana? Tanya Rina. Ceritanya panjang, Rin. Lebih baik kita pergi dulu dari sini, ajakku sembari waspada, lalu menjauh dari tempat tersebut. Kemudian kami pun bergegas pergi dari tempat itu. Dan ketika kita semua sudah berlari menjauh dari tempat tersebut, tiba-tiba Rina langsung memelukku karena kekhawatirannya terhadapku. Aku khawatir, Nit. Kamu gak apa-apa kan? Loh, ini masnya siapa? Ini Mas Surya, Nit. Dia yang membantu aku nyariin kamu. Ngomong-ngomong, kok kalian cuma berdua? Lah yang lain kemana? Tanyaku. Gini Mbak, saya sama Mbak Karina rencananya ingin turun ke bawah, ingin melapor atas hilangnya Mbak. Dan yang lainnya saya suruh buat nunggu di atas. Jelas Mas Surya. Ya udah, ini kan Nita udah ketemu. Sebaiknya kita langsung naik ke atas ngasih tahu kalau kamu sudah ketemu, sahut Karina. Lantas kami bertiga pun lanjut berjalan untuk kembali menuju ke pos 3. Nit, kenapa tadi kamu bisa tiba-tiba muncul? Tanya Rina. Aku tadi disuruh berlari. Disuruh lari sama siapa? Mbak, ceritanya jangan di sini ya. Lebih baik ceritanya nanti saja, sahut Mas Surya. Dan singkat cerita, kami bertiga pun sampai di pos 3 dan langsung disambut oleh anak-anak yang saat itu sedang berkumpul. Dan Wawan pun berlari menghampiriku. Aku khawatir kamu kenapa-napa, Yang. Kamu gak apa-apa kan? Peluk erat dari Wawan kepada aku. Nit, maafin aku ya, ucap Adit. Kenapa tiba-tiba kamu minta maaf? Karena kesalahanku kamu jadi seperti ini. Bentar-bentar. Aku pun langsung mengingat ucapan dari kakek yang tadi. ada salah satu temanmu yang membawa jimat, dan sosok yang mengincarmu itu tidak menyukainya. Mungkin karena kamu yang terlihat lebih lemah di antara teman-temanmu, maka sosok itu pun berusaha mengincarmu, bro. Ternyata benar, kamu yang bawa jimat itu ya, Dit. Ucapku ke Adit. Bagaimana kamu bisa tahu kalau Adit bawa jimat? Sahut Rina. Ada seorang kakek yang membantuku, Rin. Dan kakek itu ngasih tahu ke aku kalau ada salah satu dari temanku yang membawa jimat. Dan ketika Adit minta maaf karena kesalahannya, aku langsung mengingat kata-kata kakek itu. Kakek, sahut Rina dan Wawan yang secara bersamaan. Kenapa? Kok kalian kayak kaget gitu? Aku sama Rina tadi ngelihat seorang kakek-kakek yang turun di area dekat kamu pingsan tadi. Dia bawa tongkat kan? Terus agak bungkuk, ucap Wawan. Iya, dia pakai tongkat. Benar, dia agak bungkuk. Berarti benarin. Iya Wan. Sebentar, aku baru sadar ranselmu kamu bawa ya. Namun tiba-tiba Rina berlari ke arah tenda. Kami pun juga ikut berlari mengejar Karina ke arah tenda. Kenapa Rin? Tanya Wawan ke Rina. Kemudian Rina pun membuka tendanya. Barang-barang Nita yang tadi hilang semua, ucap Rina. Hah? Maksudmu apa sih Rin? Tadi kan jaket, SB sama ransel Nita kan ada di dalam tenda semua. Jaket sama SB ku masih di dalam ranselku Rin, sahutku. Wan, Dit, kalian tadi lihat kan pas kita lagi makan kalau jaket SB sama ransel Nita ada di sini. Terus kalian lihat deh, itu piring satu masih bersih. Padahal kan jelas-jelas kita tadi makan berempat. Iya ya, kok bisa gitu ya? Kalian pada ngomong apa sih?
Aku nggak paham sama yang kalian omongin, ucapku. Udah, sekarang yang penting kan teman kalian sudah ketemu. Lebih baik kalian istirahat dulu. Kami semua juga ingin pamit balik ke tenda kami, ucap Mas Surya. Makasih banyak ya Mas udah mau bantuin kita. Oke, sekarang kita kembali lagi ke sudut pandang Rina. Makasih ya Mas, ucapku. Iya Mas, makasih ya Mas. Maaf udah ngerepotin kalian semua, ucap Adit. Iya Mas, nggak apa-apa. Ya udah ya, kami pamit balik ke tenda ya Mas. Mbak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah, lebih baik kita istirahat deh. Nanti pagi kita obrolin lagi. Kemudian Wawan dan Adit pun keluar tenda dan kembali ke tendanya mereka. Rin, sebenarnya apa sih yang terjadi? Tanya Nita kepada aku. Besok aja ya, lebih baik kamu istirahat. Singkat cerita, pagi pun telah tiba dan saat itu juga Nita menceritakan semuanya kepada aku saat di tenda. Aku pun langsung menghampiri tenda Wawan dan juga Adit untuk tidak melanjutkan lagi perjalanan ini. Wan, Dit, bangun. 5 menit lagi ya, sahut Wawan. Hoi, bangun, udah pagi. Berisik ah, sahut Adit. Bangun gak? Aku hitung sampai 3. Kalau kalian gak bangun. Iya, aku bangun. Wan, bangun Wan. Bentar ah. Plak. Aduh, iya, ini bangun. Cepetan bangun, mau aku gampar lagi. Iya ini loh, Ya seperti biasa, kalau di gunung aku menjadi alarm mereka. Soalnya mereka berdua itu susah banget kalau dibangunin. Persis deh kayak Mas Aris, kebo semua. Dan singkat cerita, dikarenakan saat itu Adit yang masih membawa jimat dan pesan kakek-kakek itu yang menyuruh Nita untuk turun, kami berempat pun memutuskan untuk turun. Lalu kami pun bergegas untuk membereskan tenda. Dan setelah semua beres, kami pun beranjak untuk turun. Cepetan ya turunnya, ucapku. Emangnya kenapa sih Rin? Kok cepet-cepet? Tanya Wawan. Aku udah kebelet pipis. Dari semalam tadinya aku mau gantian pipis sama Nita. Malah Nitanya hilang. Ya udah, ntar pipis di jalan aja. Ucap Adit. Dan ketika di dekat lokasi aku sama Nita bertemu, tiba-tiba, Nit, kenapa berhenti? Tanyaku. Lalu Nita pun tersenyum dan melambaikan tangannya. Kamu kenapa Yang? Tanya Wawan. Lihat deh di sana, ucap Nita sambil menunjuk arah semak-semak. Lantas aku, Wawan dan Adit pun terkejut saat kami melihat ke arah yang Nita tunjuk. Ya, kami melihat kakek-kakek dan nenek-nenek yang dimaksud oleh Nita. Ya, mereka lah yang menyelamatkan Nita saat Nita berada di alam lain. Dan sosok kedua orang tua itu pun tersenyum ke arah kami. Kemudian mereka pun memudar dan menghilang. Ayo kita lanjut jalan lagi, ajak Wawan. Singkatnya, kami pun telah sampai di pos 2 sekitar jam 10-an. Dan aku pun langsung berlari untuk buang air kecil. Dan setelah aku selesai, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Maaf ya Yang, kita belum bisa sampai puncak, ucap Wawan membuka pembicaraan. Iya gak apa-apa, kapan-kapan kan kita bisa naik lagi, jawab Nita. Kamu gak kapok Nit, sahutku. Kalau kapok sih enggak, tapi kalau takut iya. Dit, kenapa wajahmu dari tadi kelihatan murung gitu? Tanya Nita. Aku yang bikin kita semua gak bisa sampai puncak. Aku juga sudah membahayakanmu Nit. Udah, aku juga udah maafin kok. Tapi udah gak usah dibahas ya. Ini buat pembelajaran kita aja. Besok-besok jangan diulangin lagi. Iya Nit, makasih ya. Dan singkat cerita, kami pun telah sampai di base camp sekitar pukul 1 siang lebih. Dan kami pun mulai menceritakan pengalaman yang kami alami saat di atas sana. Di tempat ini, kami pun mendapatkan pembelajaran
Janganlah kau membawa benda-benda yang tak seharusnya untuk dibawa, entah itu jimat atau semacamnya. Dan tanpa kalian sadari, kalian sudah mengusik penunggu yang kalian singgahi. Ingat, kalian sedang bertamu, jadi jagalah perilaku dan tutur kata kalian.